بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ف- فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surah Al-Mudaththir, masih di juz 29. Kita baca ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang al-muddaththir, orang yang berselimut. Jadi al-muddaththir sama dengan al-muzammil. Sama dengan al-muzammil. Oleh karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di tafsir surah al-Mudaththir ini, kata beliau, taqaddama anna al-muzammila wal muddaththira bima'nan wahidin. Bima'nan wahidin. Telah lewat bahwasanya al-muzammil dan al-muddaththir itu maknanya sama. Maknanya sama. Dan juga di tafsir Al-Muyassar juga disebutkan tafsirnya di bawah, ya ayyuhal muddaththir ay ya ayyuhal mughatti bi thiyabihi. Wahai orang yang menutup dirinya dengan pakaiannya, dengan selimutnya. Ini panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Qum fa'anzir. Kalau di surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Qumil laila, bangkitlah berdiri salat di malam hari. Di sini qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Taib. Bangkitlah dan beri peringatan. Perhatikan di tafsir di bawah. Ay qum min madja'ika. Bangkitlah dari tempat tidurmu. Fa'anzir. Ay fahadzirin nasa min adabillah. Fahadzirin nasa min adabillah. Berilah peringatan kepada manusia akan adab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qum ay bijiddin wa nasyat. Bangkitlah dengan penuh semangat. Penuh semangat. Taib. Fa'anzir. Taib. Fa'anzirin nasa bil aqwali wal af'al allati yahsul bihal maqsud. Taib. Berilah peringatan kepada manusia dengan ucapan, dengan perbuatan yang dengannya terwujud apa yang dimaksudkan. Taib. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di akhir kitab Thalathatul Usul, apa ini artinya fa'anzir? Apa maksudnya? Beri peringatan dari kesyirikan. Peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Taib. Wa rabbaka fakabbir. Ya, wa rabbaka, rabba maf'ulun bihi, dikedepankan. Amilnya fakabbir. Rabbmu maka agungkanlah, besarkanlah. Karena itu ditafsirkan di bawah di tafsir Al-Muyassar, wa khussa rabbaka wahdahu. Khususkanlah Rabbmu semata bitta'zimi wat tauhidi wal ibadati, dengan pengagungan tauhid dan ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ai azimhu bit tauhid. Agungkan, besarkan Allah dengan tauhid. Taib.
Seorang dikatakan betul-betul membesarkan Allah ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum membesarkan Allah. Belum membesarkan Allah Subhanahu wa taala, belum fakabbir. Baik. Oleh karena itu disebutkan sini khususkan Rabb semata dengan pengagungan tauhid dan ibadah dan ibadah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan thiabmu itu pakaianmu, maka sucikanlah. Maka sucikanlah. Baik, di sini disebutkan satu penafsiran dan tafsir Al-Muyassar, ai fatahhir thiyabaka minan najasat. Sucikanlah pakaianmu dari najis-najis. Fa inna taharatal zahiri min tamami taharatil batini. Karena taharah, kesucian secara zahir, itu merupakan kesempurnaan kesucian secara batin. Ini satu penafsiran. Baik. Syekh As-Sa'idi rahimahullah menyebutkan penafsiran yang lainnya. Kata beliau, "Wa thiyabaka fatahhir yahtamilu anna al-murada bi thiyabihi a'maluhu kulluha." Ya, ada ihtimal bahwasanya yang diinginkan dengan setiap sini itu pakaiannya Nabi SAW adalah amalan Nabi seluruhnya. Wa bi tatahhiriha wa takhlisiha wa nushi biha wa iqa'iha ala akmalil wujuh wa tanqiyatiha 'anil mubtilat wal mufsidat wal munkisat min syirkin wa riya' wa nifaq wa ujub wa takabbur wa ghaflah wa ghairi dzalik mimma yu'marul 'abdu bijtinabihi fi ibadatihi. Di sini beliau menyebutkan maksudnya setiap sini adalah amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya, sucikan. Ya, disucikan dari pembatal-pembatal, perusak-perusak yang bisa mengurangi pahalanya berupa kesyirikan, riya, nifaq, ya ujub, sombong, ghaflah. Ini masuk semua ya. Baik. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menafsirkan apa? Tahhir a'malaka 'anil syirk. Sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik asghar. Dan ini semuanya masuk. Termasuk apa yang ditafsirkan di tafsir Muyassar ini, itu sucikanlah pakaianmu. Baik. Sucikanlah pakaianmu. Baik. Bisa dipahami? Jadi taharah sini ya taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Baik. Taharah hissiyah itu mensucikan pakaian. Baik. Dari najis, dan taharah ma'nawiyah itu mensucikan keyakinan, amalan-amalan dari kesyirikan, dari riya, dari perusak-perusak dan pembatal-pembatal amalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Warrujza fahjur." Dan ar-rujz maka tinggalkanlah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ar-rujz al-asnam. Ar-rujz ini adalah al-asnam, itu berhala-berhala. Dan berhala-berhala tinggalkanlah. Ya, coba kita lihat di bawah di tafsir Al-Muyassar. Perhatikan, warrujza fahjur ay wadum ala hajril asnami wal awthani wa a'malis syirki kulliha fala taqrabaha. Dan terus-meneruslah meninggalkan patung-patung, berhala-berhala, perbuatan-perbuatan kesyirikan seluruhnya, dan jangan dekati. Ini mirip dengan tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ar-rujz yahtamilu anna al-murada bir-rujzi al-asnam wal-awthan allati 'ubidat ma'allah fa amarahu bitarkiha wal bara'ata atau wal bara'ati minha. Baik. Mimma nusiba ilaiha min qawlin aw amal. Baik. Di sini ar-rujz adalah al-asnam, ya, berhala-berhala, sesuatu yang disembah selain Allah. Baik, amalan-amalan kesyirikan. Ya, tinggalkan terus-menerus di atas hal tersebut dan jangan dekati. Dan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah,
Memungkinkan juga penafsiran yang kedua, wa yahtamilu annal murada birrujzi a'malus syarri kulliha. Baik. Yang diinginkan dengan rujuz adalah amalan-amalan kejelekan seluruhnya. Ya, ucapan-ucapan jelek. Wa yakunu amran lahu bitarkidz dzunub. Kalau kita tafsirkan seperti itu berarti ini fahjur artinya apa? Perintah dari Allah untuk meninggalkan dosa-dosa. Kepada Nabi SAW, sogiriha wa kabiriha, zahiriha wa batiniha. Perintah untuk Nabi untuk meninggalkan dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa yadkhulu fi dzalika asyirku wa madunah. Maka masuk dari dosa-dosa tersebut masuk kesyirikan dan dosa-dosa di bawahnya. Dan ini semua saling melengkapi. Ya, semuanya saling melengkapi. Bisa dipahami warujza fahjur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-6, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi agar engkau mendapat sesuatu yang lebih banyak. Baik. Perhatikan tafsirnya, ai wala tu'til 'atiyata. Tu'ti itu majzum bihadfi al-ya, hadfi harfil illa, la an-nahiyah. Dan jangan kamu memberikan al-'atiyah, pemberian, kay taltamisa aktsara minha, agar engkau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak daripada hal tersebut. Baik. Tetapi kita memberi mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Wa li rabbika fasbir. Dan tadi isyarat ya bahwasanya ketika kita melakukan amalan kebaikan, kita memberikan pemberian, bantuan atau yang sejenisnya, itu jangan kita minta balasan imbalan dari manusia. Dalam artian apa? Kita ikhlas, betul-betul mengharap pahala hanya di sisi Allah. Dan ini yang membuat kita tenang. Ketika kita berbuat baik kepada orang, dia mau balas, tidak balas, ya, tidak ada urusan kita. Yang penting kita harapkan balasan di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Nah susah kalau misalnya nanti kita baik sama orang, orangnya jahat sama kita. Wah, gimana caranya? Ya, berhenti dong kalau begitu. Padahal ya, kita diperintah apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik, kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Baik. Jadi kalau kita baik, berbuat baik sama orang, kita memberi sesuatu, jangan kita minta harapkan pahalanya kecuali hanya dari Allah. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ya akhlak yang baik ya, banyak memberi, membantu, menolong, ya memberikan pemberian, hadiah dan semisalnya. Sedekah, infak. Itu jangan sekali-kali kita harapkan sesuatu kecuali hanya pahala di sisi Allah. Di sini diingatkan oleh Allah, jangan kau memberi agar bisa dapat yang lebih banyak dari hal tersebut. Ya, ya masalahnya sekarang orang-orang bersedekah, memang niatnya dari awal salah. Sedekah supaya kaya. Kira-kira gimana itu? Nah, sedekah supaya kaya. Orang sedekah supaya dapat pahala. Iya, dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Supaya sedekahnya itu berkembang, ya, bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah. Ini sedekah supaya kaya. Ya, jangan sampai masuk dalam ayat ini. Ya. Dia memberi supaya dapat yang lebih banyak. Maksudnya dalam artian orang dia mau apa? Orang balas ya dengan yang lebih banyak. Dan jangan kita harapkan dari amalan soleh kita, dari ibadah kita dunia. Ya, jangan. Tapi yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa li rabbika fasbir. Dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Bersabarlah. Ya, fasbir sini tidak disebutkan sabar dalam bentuk apa. Berarti ini fasbir ini mencakup kesabaran dalam 3 jenisnya. Apa itu 3 jenis kesabaran? Yang pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua sabar dalam
meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sukai. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintah ini, ya, qum fa'anzir fakabbir fatahhir fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ini semua secara sempurna. Ya, ini perintah dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegak melaksanakan hal tersebut dan bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bisa dipahami? Baik. Dan ini dari perintah-perintah ini coba lihat dari ayat pertama sampai ayat ke-7, terakhir apa? Walirabbika fasbir. Ini sama dengan di surah Al-Asr. Maksudnya apa? Semua itu butuh kesabaran. Ya, kita melakukan ketaatan, baik itu kewajiban maupun sunnah, butuh sabar. Kita meninggalkan larangan, baik itu haram, dosa besar, dosa kecil atau makruh, juga butuh kesabaran. Ya, dalam hidup ini juga kita butuh banyak bersabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur kehidupan kita bukan kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya kayak orang Korea, ternyata hitam, mutung, ya, dan seterusnya dari ya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Itu contoh. Ya. Dan itu tersiksa orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, yang dengannya tidak ada kesabaran terhadap takdir. Ya, paham ini? Jadi fasbir tidak disebutkan sabar dalam bentuk apa, dalam perkara apa, berarti mencakup kesabaran seluruhnya. Dan ini isyarat bahwasanya kesabaran hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Walaupun ada rincian ya di pembahasan para ulama tentang hukum kesabaran ini. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nukira fin naqur. Ketika ditiup ya sangkakala. Fa idza nukira nufikha. Baik. Fin naqur ay fil qarn. Ya, fil qarn. Jika ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka itulah hari yang sangat sulit. Ya. Di hari itulah hari yang sangat sulit. Alal kafirin. Sangat sulit bagi orang-orang kafir. Ghairu yasir. Betul-betul tidak mudah. Ya. Tidak mudah bagi mereka. Sebelumnya di sini kita belum baca tafsir di bawah. Wali rabbika fasbir ay wali maradati rabbika fasbir alal awamir wan nawahi. Dan hanya karena mengharap ridha Rabbmu, maka bersabarlah atas perintah dan larangan. Baik. Sebelum ayat ini ada perintah, ada larangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah kepada beliau untuk bersabar menghadapi perintah dan larangan tersebut. Fa idza nukira fin naqur ay fa idza nufikha fil qarni nafqatal ba'tsi wan nusyur. Jika telah ditiup sangkakala trompet, itu tiupan al-ba'ts wan nusyur. Tiupan yang dengannya manusia itu bangkit dan dikumpulkan. Nah, tiupan pertama ya hancur semua meninggal. Tiupan kedua bangkit. Ya. Kemudian dikumpulkan di pada mahsyar. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal waqtu yauma idzin syadidun 'alal kafirin. Ya, pada waktu itu, di hari itu, hari kiamat itu sesuatu yang sangat berat, sangat sulit bagi orang-orang kafir. Ghairu sahlin ay yukhlisu mimma hum fihi min munaqashatil hisabi wa ghairihi minal ahwal. Dan sangat sulit, tidak mudah, dan tidak akan mungkin mereka bisa selamat dari apa yang mereka berada di atasnya pada hari tersebut, menghadapi hisab, perhitungan amalan dan yang lainnya dari kengerian-kengerian pada hari kiamat. Ini orang-orang kafir.
yang ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap hari berbangkit itu sendiri. Ya, bahkan terhadap hari berbangkit itu sendiri, hari kiamat itu sendiri mereka tidak beriman. Tidak tidak beriman. Baik. Maka pada hari itu nampak ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bentuk siksaan. Ya, sudah bentuk siksaan untuk mereka. Ya, hari yang sangat sulit. Ya. Ya, perhatikan Allah sendiri bilang apa? Yaumun asir, dari usr, ya. Hari yang sangat sulit untuk mereka. Tidak ada sedikit pun kemudahan, ya, ketenangan, ya, kelonggaran, kelapangan untuk mereka di hari tersebut. Ya, yang ada adalah penderitaan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Sampai dalam neraka apa? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Siapa ini? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Di antaranya ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Dan orang-orang kafir yang lainnya. Orang-orang kafir yang lainnya. Ini akan merasakan kesulitan yang sangat dan tidak ada sedikit pun kelonggaran ya di hari tersebut. Bahkan ketika mereka dalam neraka jahanam, apa yang mereka dapatkan? Tambah ringan, ya, tambah ringan, tambah tenang. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naba? Fadzuqu falan nazidakum illa adab. Rasakan itu semua. Rasakan. Ya. Kami tidak akan menambah kecuali azab. Tidak ada tambahan. Ya, tidak ada tambahan kecuali azab. Semakin berat, semakin keras. Dan mereka di mana? Dalam neraka itu berapa hari? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Baik, maka beruntunglah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mewujudkan la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah, dia pahami, dia amalkan, dia yakini, dia hidup dan mati di atasnya. Dia bersabar di atas la ilaha illallah yang dengannya dia pasti akan meraih kebahagiaan di dunia, alam barzah dan di akhirat. Baik, sekian, nanti kita lanjutkan. Sekian, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.